melakukan pengadaan itu pada jalur-jalur yang resmi lah gitu intinya. Jadi yang legal gitu. Jangan sampai walaupun tergiur dengan berbagai hal ya yang mungkin berbau yang sifatnya dianggap penawaran yang lebih menarik dengan iming-iming, jangan sampai gelap mata lah gitu kira-kira. Itu aja. Berarti ada ya jalur-jalur yang tidak resmi dalam pengadaan itu ya? Selalu penawaran ada ya. Selalu penawaran itu ada ya Pak. Contohnya kayak apa sih Pak? Penasaran nih. Ya sebenarnya kita tidak kasat mata juga kadang memahami seorang apoteker itu terhadap produk-produk yang mungkin kategorinya ilegal gitu. Jadi mungkin beberapa kejadian ya adalah distribusi yang menyalurkan ya, mohon maaf mungkin 2021 2020 ya mungkin pernah terjadi juga. Ini boleh nggak sih Pak seorang apoteker itu terdaftar sebagai apoteker penanggung jawab di beberapa apotek, dan mungkin ada nggak aturan hukum yang mengatur hal tersebut Pak? Ya saya kira PMK ya, Peraturan Menteri Kesehatan 73 2016 itu mengatur bahwa sifat untuk surat izin praktek apoteker itu untuk sebagai apoteker penanggung jawab hanya boleh satu. Seorang apoteker itu ada satu tentang kode etik, satu tentang undang-undang aturan pidana, aturan pidananya Pak ya. Ya. Tapi kalau di sini kalau etik itu akan dilakukan secara internal organisasi, tapi kalau pidana itu akan ada di ranah penegak hukum begitu. Umumnya apa sih Pak kasus yang terjadi kalau ya mungkin kalau di etik itu seperti apa atau yang di pidana itu seperti apa Pak? Selamat datang di podcast Meet the Expert, Swipers. Kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa apoteker berperan penting dalam menyediakan pelayanan kefarmasian yang berkualitas dan aman bagi masyarakat. Regulasi dan perlindungan hukum yang tepat sangatlah penting untuk menjaga praktik keprofesian apoteker agar tetap profesional dan memastikan keamanan pasien. Namun, bagaimana aspek terkait regulasi, mulai dari peraturan yang berlaku hingga contoh kasus aktual yang menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi apoteker? Bersama saya, Oscar Ronald, akan memandu episode kali ini, dan bersama saya di studio Swipe RX sudah hadir Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jakarta, yakni Bapak Apoteker Dr. Andes Muhammad Yamin M.Fam. Terima kasih Pak Yamin sudah hadir di studio Swipe RX. Terima kasih Pak Oscar. Oke Pak, saya ada pertanyaan yang cukup mendasar di sini sebenarnya. Bagaimana pengaturan etika dan standar profesi apoteker di apotek independen untuk memastikan praktik kefarmasian yang sesuai dengan peraturan hukum, Pak? Ya, untuk memastikan bahwa apoteker dapat melaksanakan etik maupun hukum, tentunya dari secara prinsip etik itu kan masalah kesetiaan, kejujuran, dan keadilan ya. Jadi kalau kesetiaan fokus pada pekerjaan yang sesuai dengan etika, kemudian kejujuran tentunya kan itu yang utama ya sebenarnya dalam etik juga ya. Dan kemudian dalam hal keadilan tidak membedakan seluruh yang dah hadir ke sana konsumen kita perlakukan secara sama lah. Ya dari sudut etika ya. Jadi kalau perannya dari seorang apoteker di sana tentunya selalu ingat pada sumpah dan janji apoteker. Kemudian juga kewajiban terhadap masyarakat, kita kan tahu ya, kewajiban masyarakat umum, kewajiban terhadap pasien, kewajiban terhadap sesama tenaga kesehatan lain yang juga ya secara implementasi kan harus berkolaborasi gitu. Itu kira-kira hal-hal yang penting harus dicamkan oleh seorang apoteker dalam praktek tadi masalah kewajiban-kewajiban tadi gitu. Oke, berarti apoteker itu tersumpah ya Pak ya? Betul. Jadi saat setelah dinyatakan lulus, dilantik dalam pelaparan sumpahnya itu yang harus dicamkan. Itu jelas sekali bahwa sampai saat ini sudah dilaksanakan, kemudian baru
boleh berpraktek dengan dibekali oleh kompetensi yang sudah diuji juga secara kompetensi dari penguji yang sudah ada ya, dari UKM misalnya gitu. Artinya secara kompetensi seorang apoteker sudah lulus ujian kompetensi, lalu dia tersumpah Ya, betul. dalam melaksanakan prakteknya. Betul. Luar biasa ya Pak ya. Ya, lalu bagaimana Pak peran apoteker di apotek independen dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi hukum yang berkaitan dengan penyediaan dan distribusi obat Pak? Iya, ini penting sekali ya. Kalau berkaitan dengan ketersediaan produk atau termasuk di dalamnya adalah peran manajemen pengadaan atau inventory ya. Jadi dalam proses pengadaan kita juga harus melihat yang utama adalah bagaimana kalau melakukan pengadaan itu pada jalur-jalur yang resmi lah gitu intinya. Jadi yang legal gitu. Jangan sampai walaupun tergiur dengan berbagai hal ya yang mungkin berbau yang sifatnya dianggap penawaran yang lebih menarik dengan iming-iming, jangan sampai gelap mata lah gitu kira-kira. Itu aja. Berarti ada ya jalur-jalur yang tidak resmi dalam pengadaan itu ya? Selalu penawaran ada gitu. Selalu penawaran itu ada ya Pak. Contohnya kayak apa sih Pak? Penasaran nih. Ya sebenarnya kita tidak kasat mata juga kadang memahami seorang apoteker itu terhadap produk-produk yang mungkin kategorinya ilegal gitu ya. Jadi mungkin beberapa kejadian ya adalah distribusi yang menyalurkan ya. Mohon maaf mungkin 2021 2020 ya mungkin pernah terjadi juga. Antara lain mungkin ya ada yang merubah tanggal kadaluarsa, ada yang mengisi tidak sesuai dengan peruntukannya ya. Peruntukan hari ini sama-sama isi generik namanya sama tapi belum tentu asli. Misalnya produk-produk yang masih paten diisi dengan generik bisa terjadi gitu kan. Apalagi mungkin yang beberapa produk yang memang sengaja dipalsu, itu lebih bahaya lagi. Kadang-kadang secara kasat mata semua apoteker di pelayanan tidak mengetahui gitu. Itu yang harus waspada itu lah. Ya, artinya dibutuhkan kejelian dari apoteker itu sendiri ya, dalam memanage produk farmasi itu. Ya. Oke. Sangat luar biasa Pak. Artinya apoteker ini juga profesi yang dia harus menjamin bagaimana produk ini dapat terdistribusi dengan baik ya. Masalah kualitas juga harus terjaga ya. Wow. Lalu apa saja Pak kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh apoteker di apotek komunitas dalam hal dispensing obat dari resep dan obat bebas ya Pak? Kalau dispensing kan terutama resep ya. Jadi kalau obat bebas kan ya silahkan mungkin sudah ada pelayanannya dengan tersendirilah. Nah yang dikhususkan kan yang dispensing ini obat keras ya, obat harus dengan resep dokter. Dari mulai penyiapan ya terutama penyiapan itu kan pengambilan obatnya harus benar, jangan sampai salah ambil. Peracikannya juga harus lega artis harus benar. Yang terutama menghitung dosis. Kemudian setelah semua diselesaikan disiapkan pada saat penyerahan ya pada saat sebelum diserahkan kan penempelan etiket ya kan penulisan nama pasien dan sebagainya itu harus dicek pada saat mau penyerahan ke pasiennya gitu kan. Setelah itu mungkin nanti beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam barangkali memanage penyimpanan resepnya itu sendiri. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan oleh apoteker itu ada yang sudah di dalam standarnya udah tertulis gitu. Sudah terstandarisasi ya Pak ya. Artinya apoteker pada saat dia melakukan prakteknya khususnya dalam dispensing obat-obat resep ini artinya sudah ada standar yang harus dipatuhi dan dijalankan dalam memenuhi kualifikasinya terhadap manajemen obat-obat dispensing itu tadi ya. Iya, intinya jadi melakukan sesuatu yang profesional. Jadi semua tindakan dari tadi awal itu didampingi oleh istilahnya sikap profesional. Misalnya dalam hal meracik gitu, mungkin ada hal-hal yang tidak profesional. Misalnya ya dalam menggerus ada bisa terjadi melakukan hal yang tidak profesional. Kan ada yang menggerus, mungkin tabletnya loncat dan sebagainya, itu kan termasuk tidak profesional. Kalau tiba-tiba
pengambilan tablet dan sebagainya tidak menggunakan alat yang khusus gitu ya. Nah, itu yang namanya mungkin paham lah kira-kira antara profesional dan tidak profesional gitu. Baik, Iya. artinya ketika dia melakukan tugasnya sebagai seorang apoteker, apalagi seperti tadi contohnya seperti peracikan obat, Iya. harus tetap dipatuhi rambu-rambu profesionalitasnya, Ya, Pak, ya. betul. Oke, luar biasa. Oke, dan kalau kita lihat lagi, bagaimana tanggung jawab hukum apoteker di apotek komunitas terhadap monitoring penggunaan obat dan interaksi obat, serta pemahaman pasien terhadap penggunaan obat itu sendiri, Pak? Ya, kita kan di dalam ada istilah PTO ya. Kemudian adalah meso kan. Jadi apoteker juga punya kewajiban yang harus menjalankan kalau sudah memberikan satu obat, menyerahkan ke pasien kan tentunya dengan dokumen pencatatan bagaimana status medik pasien ya. Itu kan harus dimonitor juga ya. Jadi kemudian hal-hal yang paling penting adalah bagaimana penanganan bila terjadi ada keluhan, misalnya termasuk efek samping tadi kan. Nah, sebagai kalau mungkin di perusahaan dulu saya juga pernah dan sudah banyak diterapkan tentang pharmacovigilance ya. Tapi kalau di apotek kan tentunya monitoring terhadap pasien dalam penggunaan obat pertama tadi dipastikan bahwa obat itu efektif, kemudian aman ya, dan juga terjangkau. Itu harus diperhatikan juga gitu. Efektif, aman, dan terjangkau. Nah, artinya semua yang ada terkait tadi saya sampaikan itu menjadi perhatian buat seorang apoteker lah gitu. Ya. Oke. Ya, Pak Yamin. Tadi Bapak menyebutkan soal PTO. PTO itu apa, Pak, singkatannya? Ya, pemantauan terapi obat. Jadi artinya kita tidak begitu diberikan terus lepas begitu saja. Makanya sering juga mungkin meminta alamat, nomor telepon ya ke pasien. Itu penting sekali ya, karena dalam hal ini untuk melihat bahwa obat itu dapat digunakan dengan efektif tadi kan, aman dan juga terjangkau. Ya, aman itu artinya beberapa hal yang kalau kita berikan informasi di awal pada saat penyerahan, jika terjadi ada efek samping, keluhan, silahkan telepon. Kalau atau tidak hubungi dokternya gitu kan. Itu mungkin salah satu monitor atau pemantauan kita terhadap pasien penting sekali. Jadi dengan PTO tadi kan. Ya. Kemudian ada juga yang menyangkut monitoring. Monitoring di sini monitoring terutama khusus ya efek samping. Jadi kalau setiap seseorang kan pasti ada memanage individu ini berbeda-beda ya. Jadi pada saat ada keluhan atau mungkin muncul tiba-tiba efek samping, nah kita sudah menyarankan atau memberikan suatu arahan bahwa kalau ada hal yang terjadi sesuatu, silahkan hubungi ke apotek atau ke dokter yang memberikan resep tadi. Oke, baik ya. Pak Yamin, berarti artinya seorang apoteker tidak hanya menyerahkan obat nih obatnya. Nah, iya begitu. Berarti dia harus satu dipantau, yang kedua dimonitoring. Ya. Artinya kalau dipantau itu kita catat semuanya, kemana arah obatnya itu, ya. Lalu dimonitor itu terkait dengan efek samping. Luar biasa. Oke, Pak. Nah, ini boleh nggak sih Pak seorang apoteker itu terdaftar sebagai apoteker penanggung jawab di beberapa apotek? Dan mungkin ada nggak aturan hukum yang mengatur hal tersebut, Pak? Ya, saya kira PMK ya, Peraturan Menteri Kesehatan 73/2016 itu mengatur bahwa SIPA untuk surat izin praktek apoteker itu untuk sebagai apoteker penanggung jawab hanya boleh 1. Jadi tidak boleh misalnya 3, 4 gitu ya. Tapi untuk pelayanan, ya pelayanan itu bisa di klinik, di rumah sakit, di apotek, boleh memiliki tambahan 2 sebagai apoteker praktek. Jadi kalau apotek izinnya itu surat izin apotek, ya, kemudian ada surat izin praktek apoteker, itu dengan apoteker sebagai penanggung jawab itu hanya 1 dalam 1 SIA. Kalau dia berpraktek lagi di tempat lain sebagai apoteker praktek, untuk pelayanan itu boleh di 2 tempat. Jadi sipanya semuanya bisa 3 gitu. Walaupun pada faktanya saya sering kali kepada sejawat anggota
harus realistik. Jadi kita sebagai pengurus IAI pun misalnya ya ada pengurus cabang, pengurus daerah itu menyampaikan bahwa Anda secara rasional dari tempat praktek satu ke tempat praktek lain, kalau diukur harus dinyatakan jaraknya tidak memungkinkan, itu tidak akan dikeluarkan izinnya gitu. Jadi sebagai seorang apoteker masih dalam kondisi yang kita diskusikan bahwa itu adalah bisa secara nasional dilakukan, kita keluarkan untuk rekomendasinya. Harus IAI kan mengeluarkan rekomendasi. Nanti surat izin prakteknya dari PTSP pasti akan lebih mudah mengeluarkan juga gitu. Artinya SIPA 1, SIPA 2, SIPA 3 tadi kan. Sebagai APJ hanya satu. Kecuali di industri dan di PBF itu hanya boleh satu. Nah, ini mungkin yang perlu saya sampaikan nanti kalau ada pertanyaan tentang kasus ya, mungkin ada juga kejadian yang memang ada unsur ketidaktahuan, ada unsur ketidaksengajaan sehingga melakukan pelanggaran lah gitu terhadap aturan. Oke Pak, berarti untuk seorang apoteker penanggung jawab itu hanya boleh satu, tapi untuk 2 izin lainnya ini adalah untuk pelayanan. Artinya apakah ini sebagai apoteker pendamping? Ya dulu istilahnya pendamping. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi istilah itu kan. Oke. Jadi apoteker praktek aja gitu di dalam izin SIPA-nya gitu. Oke, berarti apoteker praktek ya, di SIPA-nya ya. Ya. Oke. Tapi kalau untuk yang diproduksi dan didistribusi hanya boleh satu. Iya. Jadi ini yang mungkin butuh dipahami oleh rekan-rekan yang mau praktek ya. Artinya kalau rekan-rekan semua kalau mau praktek izinnya untuk diproduksi dan didistribusi hanya boleh satu tempat. Ya. Tapi kalau untuk di pelayanan APJ-nya satu. Ya. Lalu yang 2 adalah apoteker praktek gitu. Luar biasa. Oke, baik. Sekarang Pak, bagaimana sih Pak ini konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi oleh apoteker di apotek independen jika terjadi pelanggaran peraturan atau kode etik profesi? Misalnya kesalahan tidak disengaja dalam memberikan KIE atau komunikasi informasi edukasi obat kepada pasien. Ini bagaimana? Ya, kita kategorikan 2 tadi ya. Ada pelanggaran etik, kode etik, ada pelanggaran hukum atau masuk ke ranah pidana ya. Jadi kalau pelanggaran etik kita sudah ada namanya Majelis Kode Etik Apoteker Indonesia. Nah di sana bisa melakukan ya, bila diduga ada pelanggaran atau mungkin ada yang melaporkan atau mungkin diketahui dari praktek itu bahwa ternyata melakukan pelanggaran atau diduga, maka akan dilakukan penyelidikan oleh MKIAI, kemudian nanti dilakukan penyidikan juga, dan memang kalau memang benar ini masuk ke BAP, artinya untuk etika ini disidangkan. Tapi sebelumnya itu ada proses, jadi dari mulai pelaporan ke PC atau ke PD nanti ke MKIAI diproses sampai penyidikan ya, menjadi berkas, kemudian disidangkan oleh majelis kode etik. Ada majelisnya, nanti diputuskan bentuknya sanksinya macam-macam gitu. Ada misalnya hanya sanksi peringatan, bisa sanksi pencabutan izin praktek, bukan izin praktek lah, pencabutan rekomendasi terutama. Kemudian nanti bisa saja bisa sementara, bisa tetap gitu. Kalau tergantung berat ringannya kan istilahnya gitu. Nah itu mungkin masalah kode etik. Tapi kalau udah masuk ranah pidana tentunya itu ya penegak hukum dan memang ada aturannya. Kalau menyangkut pasal dan dendanya, hukumannya berapa, udah jelas semua itu di dalam peraturan dan perundang-undangan. Oke, berarti artinya seorang apoteker itu ada satu tentang kode etik, satu tentang undang-undang, aturan pidana aturan pidananya Pak ya. Artinya kalau di sini kalau etik itu akan dilakukan secara internal organisasi, tapi kalau pidana itu akan ada di ranah penegak hukum begitu ya. Umumnya apa sih Pak kasus yang terjadi kalau ya mungkin kalau di etik itu seperti apa atau yang di pidana itu seperti apa Pak? Jadi di etik itu gini, kadang kalau dulu sebelumnya ada PMK 73 2016 mungkin
ada juga karena kita juga tidak bisa terus terang IA ini sejak 2019 menyiapkan aplikasi siap itu sangat membantu karena begitu kita cek seseorang melakukan pengajuan SIPA yang kedua, ketiga, keempat itu ketahuan gitu. Nah kelemahannya dulu masa transisi misalnya begitu kita buka siap kan dia tidak mau masuk ke dalam sistem sehingga berjalan terus tuh. Begitu kita lacak pada saat 5 tahun dia mau resertifikasi baru ketahuan bahwa yang bersangkutan ada yang sampai 3-4 tempat praktek dengan APJ lagi kan. Nah kalau sekarang relatif lebih tertib lebih tertib dan walaupun masih ada setelah 2019 sih kejadian gitu. Cuman tadi misalnya dia yang lebih ini lagi pernah terjadi di PBF. Nah, PBF itu kan harusnya tidak boleh lagi punya SIPA. Ternyata dia mengajukan lagi SIPA sebagai SIPA 1 karena yang PBF-nya nggak masuk siap kan nggak kekontrol. Jadi di PBF jalan sebagai APJ terus sebagai penanggung jawab nanti dia SIPA 1 sebagai APJ gitu. Dan ini berjalan begitu ketahuan pada saat mau resertifikasi barulah itu diduga pelanggaran dan akhirnya dilaporkan kemudian sampai disidangkan diputuskan dia tidak boleh berpraktek kalau memang karena ada diteliti di penyidikan itu tidak ada unsur kesengajaan karena ketidaktahuan dan sebagainya yang meringankan lah gitu. Jadi hanya disanksikan 1 tahun tidak boleh berpraktek dan bagaimana mungkin ada beberapa hal yang kasus lainnya juga mirip lah gitu yang bisa ya mungkin kalau masih ada proses yang tidak fair masuk ke dalam sistem itu artinya kan di luar kemampuan untuk kontrolnya juga. Jadi saya sih berharap kepada seluruh sejawat yang ada ya lakukanlah yang sesuai, jangan sampai menyusahkan diri sendiri nantinya kan karena kan sistem semakin baik sekarang kontrolnya gitu. Terima kasih. Artinya ada kesadaran dari sisi profesi ya Pak ya untuk menjalankan profesionalitasnya sebagai seorang apoteker penanggung jawab tadi ya. Kalau sudah cuma boleh 1 ya 1 aja gitu ya. Iya. Tadi saya juga tertarik katanya tadi Pak Yamin menyampaikan kalau dalam berpraktek itu juga diukur kewajarannya antara satu dia sebagai seorang apoteker penanggung jawab lalu ada apoteker praktek. Nah, itu harus diukur ada jaraknya. Jadi kalau jaraknya itu kira-kira ukuran itu seperti apa sih? Gini. Ya kita kan gini. Misalnya contoh kasus ya, misalnya satu di rumah sakit di Jakarta, ya kan, ukuran dia di rumah sakit itu kan dia tidak sebagai apoteker penanggung jawab ya, di instalasi itu dia sebagai apoteker praktek aja. Berarti kan kalau dulu sebagai pendamping kan, tapi pulang ke rumahnya misalnya di Tangerang, ya kan, atau mungkin ekstrimnya kalau yang masih rasional di luar Tangerang itu Jakarta Barat. Kira-kira dari Jakarta Pusat ke Jakarta Barat biasa semacet-macetnya tuh dijangkau 30 menit lah. Menurut analisa ketua pengurus ya didiskusikan bahwa faktanya dia bisa. Nah itu mungkin kita keluarkan rekomendasinya. Tapi ada yang ekstrim, dia jelas-jelas di Bandung, di kota Bandung, ingin punya lagi SIPA di Jakarta. Itu kan gak masuk akal. Jadi kita juga antar pengurus daerah punya komitmen bahwa sama-sama kita, kalaupun saya keluarkan nih, dia mau berpraktek di Bekasi, tapi Bekasinya mungkin nggak akan terjangkau 2 jam 3 jam gitu kan istilahnya ya, yang menurut ukuran tidak mungkin berpraktek tiap hari seperti itu gitu. Artinya bisa juga di Bandung tidak diterima sebagai rekomendasi. Kan kalau dari Jakarta dia mutasi ke Bandung ya berarti harus pindah. Kalau ini kan dua-duanya tetap berjalan. Tapi kalau kesepakatan saya dengan tetangga lah, dengan Banten maupun dengan Jawa Barat, kalau yang tadi diukur tidak rasional untuk diizinkan ya kita tidak terima, tidak keluarkan. Tapi kita tidak boleh belum apa-apa di awal penolakan karena kan itu regulasi harus dijalankan. Itu punya pemerintah sudah keluarkan PMK, pasti sudah diukur gitu bahwa untuk hal-hal tertentu kita bisa harus jalankan, harus kita setujui gitu. Gitu aja. Baik, artinya dalam berpraktek itu dilihat dari jarak kewajaran itu dan pada ujung akhirnya adalah kebijakan dari
ketua PD yang nantinya sama ketua PC. sama ketua PC. Karena yang mengeluarkan rekomendasi pengurus cabang bukan PD. Oke. Jadi pengurus cabang itu sendiri yang mengizinkan apa tidak gitu, melihat faktanya. Jadi melihat fakta jarak tadi memungkinkan untuk dijangkau atau tidak. Iya betul. Oke, baik. Jadi artinya begini, kalau dia terjadi masalah, entah itu masuk ke ranah pidana apalagi, harusnya kan segera melapor ke organisasi. Kalau di masing-masing pengurus cabang kan ada juga harus bisa kontak personnya ada gitu kan. Segera dalam saat itu melapor, karena apa? Prosesnya akan cepat. Di berita acara yang dibuat ya oleh auditor mungkin dengan dari Barreskrim maupun dari Badan POM ya. Jadi yang di DKI sih secara langsung tidak sampai ke persidangan, kecuali persidangan etik ya, sudah 2-3 kali dalam sejarah. Tapi kalau di luar ya, seperti di Palembang, di Pasar itu kita dari tim pengurus pusat advokasi sudah melakukan memang sampai terjadi persidangan, dan alhamdulillah dapat diminimalisir ya. Swipe or X.